Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Keifal Raisul Huda, NIM 22043111. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan mengenai materi hukum bisnis dan regulasi. Hukum dan masyarakat. Hukum dan masyarakat memiliki hubungan timbal balik, yaitu di mana ada hukum, di situ ada masyarakat. Hukum ada yang mengatur kehidupan bermasyarakat agar masyarakat memiliki kesadaran hukum mengenai pedoman norma tentang perbuatan yang boleh dilakukan dan perbuatan yang merupakan penyimpangan. Manusia sebagai makhluk sosial tidak bisa hidup sendiri. Manusia harus hidup bersama dalam suatu masyarakat yang terorganisasi untuk mencapai tujuan bersama. Agar tujuan tersebut tercapai, diperlukanlah norma. Nah, teman-teman di sini ada yang tahu nggak norma itu apa? Norma merupakan aturan yang dibentuk karena adanya suatu kebutuhan masyarakat akan ketertiban yang ingin dicapai dalam kehidupan sehari-hari. Dan jika norma atau peraturan yang ada dilanggar, orang tersebut akan mendapatkan sanksi sesuai dengan kesepakatan yang sudah berlaku. Norma terbagi menjadi 4 jenis, yaitu yang pertama norma agama, yang kedua norma kesusilaan, yang ketiga kesopanan, yang keempat hukum. Selanjutnya, sistematika hukum. Sistematika hukum ini yang pertama hukum publik. Hukum publik sendiri merupakan hukum yang mengatur hubungan antara negara dan perseorangan atau mengatur kepentingan umum. Contohnya hukum tata negara, hukum pajak, hukum pidana, hukum administrasi negara. Yang kedua yaitu hukum privat. Hukum privat sendiri merupakan hukum yang mengatur hubungan antara perseorangan atau mengatur kepentingan perseorangan. Kita ambil contoh misalnya hukum sipil atau perdata. Yang kedua hukum dagang. Kemudian pengertian hukum bisnis. Hukum bisnis adalah suatu perangkat kaidah hukum yang mengatur tata cara pelaksanaan urusan atau kegiatan dagang, industri atau keuangan yang dihubungkan dengan produksi atau pertukaran barang atau jasa dengan menempatkan uang dari para entrepreneur dalam risiko tertentu dengan usaha tertentu, dengan motif untuk mendapatkan keuntungan tertentu. Selanjutnya, subjek hukum. Subjek hukum adalah pemegang hak dan kewajiban menurut hukum. Dalam dunia hukum, subjek hukum dapat diartikan sebagai pembawa hak, yaitu manusia dan badan hukum. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan objek hukum? Objek hukum merupakan segala sesuatu yang bisa digunakan atau dimanfaatkan subjek hukum, baik manusia maupun badan hukum. Nah, sumber hukum ini terdiri dari yang pertama undang-undang, yang kedua kebiasaan, yang ketiga jurisprudensi, yang keempat traktat, yang kelima perjanjian, dan yang keenam doktrin. Kemudian, apa saja sistem hukum di Indonesia? Yang pertama materi hukum, yang kedua sarana dan prasarana hukum, yang ketiga aparatur hukum, yang ketiga budaya hukum, yang keempat pendidikan hukum. Nah, sekian saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.